kejaksaan ini berantas kasus korupsi, asetnya ditarik semua Iya, gini kan begitu ya. oke. Itu kira-kira transparansinya itu Nah. gimana ini kira-kira? Emangnya orang kejaksaan ini nggak tertarik dengan uang Uang segopong ini? segopong itu, Astaga. aduh. Apa saja yang udah dilakukan oleh kejaksaan? Kejaksaan, betul. Terus kemana yang udah disita itu kemana? Ya, betul. Terus di mana posisinya? Terus kasusnya apa? Terus putusannya apa? Kayak kemarin Firly Bahuri ya, Firly Bahuri. ya, mantan ketua KPK ya, Ketua KPK. udah dijadikan tersangka, Iya. tapi sampai hari ini masih belum Iya. ditahan kan? Iya, gitu. iya, iya. Jadi banyak masyarakat bertanya kenapa ya? Atau karena dia punya kekuatan besar di luar daripada Iya, pemerintahan atau bagaimana Iya. kan begitu? Kalian anak-anak muda adalah harapan kita semua. Sahabat milenial, kembali lagi bersama saya Yuken Rusman Hulu. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang strategi Kejaksaan Republik Indonesia dalam pemberantasan korupsi. Ada 3 poin, antara penegakan hukum, independensi, dan kepercayaan publik. Dan hari ini kita menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa. Di sini ada Om Dr. Vilpan Dermawan Laia sebagai akademis dan juga sebagai penegak hukum. Om, sebelum saya masuk ke pertanyaan inti, Iya. saya mau tanya dulu ke Om ini. Iya. Kenapa sih Om suka sekali menjadi sebagai seorang penegak hukum atau sebagai pakar hukum lah di Indonesia ini? Oh, baik, selamat siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya berterima kasih telah diundang dalam acara Gempita ya, Gerakan Milenial Pecinta Tanah Air. Dalam hal ini Pak Sekjennya Pak Yuken. Ya. Jadi ini sosok muda yang justru menginspirasi saya untuk juga saya juga makin untuk mendorong lebih ke depan gitu. Siap. Jadi pada kesempatan ini perkenalkan, nama saya Vilpan Fajar Dermawan Laia. Kebetulan posisi saya untuk podcast pada siang ini sebagai dari akademisi. Walaupun pekerjaan saya selaku jaksa. Nah, saya juga beberapa kampus mengajar ya, sebelumnya di Universitas Batam dan juga Universitas Kristen Indonesia. Oh, kampus saya dong ya. Dan beberapa kali ikut seminar Siap. ya, dalam pembahasan rancangan KUHP. Dan kemudian baru digolkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025. Itulah hukum acara pidana, hukum formilnya. Di materialnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Nah, pertanyaan Yuken tadi, kenapa sih ya jadi aparat penegak hukum? Ya. Ya. Pertama tentu saya melihat dari sosok seorang ayah ya. Kebetulan bapak saya adalah seorang jaksa. Oh, luar biasa. Dan di dalam karirnya juga beberapa kali menjadi diberikan mandat oleh pimpinan menjadi kepala kejaksaan negeri. Kemudian terakhir berkiprah di dunia politik. Oke. Dan itu pertama. Kedua, saya mengilhami sejarah negara Singapura. Sewaktu negara Singapura baru berdiri atau baru merdeka, itu Perdana Menterinya, kebetulan saya baca bukunya dikit ya, dikit aja. Itu kalau akademis ini memang baca buku Iya, terus baca ini. buku dikit aja. Jadi Pak Yuken, jadi di dalam perkembangan atau sejarah negara Singapura itu, Perdana Menterinya yang pertama kali dia perbaiki adalah tentang aparat penegak hukumnya. Karena dengan hukum yang baik, dengan aparat yang baik, maka seluruh aspek-aspek lain akan mengikuti, seperti perekonomian, seperti kegiatan-kegiatan lain, sehingga barometer hukum itu merupakan tolak ukur yang utama. Jadi hukum itu the leader lah dalam penegakan hukum. Kalau dari yang saya baca di sejarahnya negara Singapura. Negara Singapura itu kan kecil ya. Betul. Tapi dia bisa negara itu transit, tidak pernah ada semacam perkebunan, ada pertanian, tapi dia bisa menghidupi warganya dan sungguh sangat maju ya Menjadi perekonomian. negara maju. Iya. Terus ketiga ya karena memang
mungkin faktor ini ya, karena kodrat dari Tuhan kali ya. Yang ketiga ya. Kenapa gitu? Awalnya saya bercita-cita jadi, waktu dulu tahun-tahun 90-an itu kan militer, kelihatan sosok yang hebat ya. Oke, Jadi ya. saya sempat melamar di militer, namun jalan hidup saya belum di sana dan gagal di Pantohir. Akabri terakhir waktu itu daftar tahun 99. Akhirnya 99. ngambil kampus, ikut beberapa kegiatan aktivis, mulailah mengetahui, oh beginilah hukum itu. Jadi tertarik dari 3 aspek itu, mulai dari orang tua, negara Singapura, maupun juga fase kehidupan yang saya lewati. Wah, sungguh luar biasa ini. Ini bukan perjalanan yang mudah dan Iya, singkat, tapi ini adalah proses yang sangat panjang. proses. Ini sangat menginspirasi sekali anak-anak muda ini, Iya, terutama saya yang menjadi host ini. iya, Oke Om, iya, kalau gitu kita langsung masuk aja. Saya mau langsung memberikan pertanyaan tajam ini. tajam ya. Ini bicara tentang bagaimana penegakan hukum di Penegakan Indonesia hukum ini. ya. Nanti Om bisa kasih pandangan lah sebagai Iya, akademis. Em, saya mau tanya tentang sejauh mana sih independensi Kejaksaan Republik Indonesia ini benar-benar terjaga dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan elit politik, pejabat tinggi negara, atau aktor yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan. Karena kan banyak orang kan statement masyarakat, kalau kita dekat-dekat sama elit politik pasti kawan itu aman itu. aman. Jadi bagaimana ini peran kejaksaan ini Eh, dalam hal sedemikian supaya masyarakat kita tahu bahwasanya tidak seperti itu sebenarnya yang terjadi, Iya, tapi iya, dia punya proses hukum yang berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. iya. Kalau kita berbicara teori ya, di dunia ini ada 5 sistem hukum ya. Oke, Ada Eropa kontinental ya, civil law, common law, socialism law system ya. Ada juga yang bangsa di Arab, terus adat gitu. Jadi ada 5 sistem. Nah, kebetulan kita ini menganut sistem hukum civil law yang Civil merupakan merupakan titipan ataupun hasil dari Belanda ya, sebagai penjajah dulu ya. oke. Nah, kita dulu kejaksaan ini, kalau sejarahnya dulu itu dibentuk dengan peraturan darurat militer ya tahun 1960. Oke. Kemudian artinya dulu jaksa itu adalah bagian dari kekuasaan kehakiman dulu. Jadi kekuasaan kehakiman yang diberikan mandat sebagian kepada kejaksaan. Nah, kemudian baru karena dulu militer lebih kuat ya, dominan ya. Oke, ya Karena betul. kita tahu kan bupati, gubernur Iya, semua dari Iya, militer ya. betul, Jadi ya. dulu memang beberapa kali Kejaksaan Agung dipimpin oleh militer. Oke. Kemudian berubah. Nah, kita masuk kepada sistem trias politika. Ada eksekutif, ada yudikatif, ada legislatif. Nah, kejaksaan tentu di bawah kekuasaan eksekutif, Oke. tapi memang pekerjaan dia memang menunjukkan ke yudikatif. Oke. Namun dia di bawah presiden sebagai kepala pemerintahan. Nah, dalam perkembangannya independensi dari kejaksaan saya rasa tidak perlu diragukan lagi ya. Oke. Karena sejarah-sejarah dan membuktikan tentang data-data Ya. bahwa kejaksaan kalau misalnya sampai-sampai ya mohon maaf presiden kita yang kedua ya Oh itu ya. juga walaupun memang ada disimpulkan ada penyakit permanen sehingga dibuat SKP 2, surat ketetapan penghentian penuntutan. Nah, Oke. walaupun itu jadi beberapa kasus kalau nggak salah saya pertama kali undang-undang korupsi itu kita waktu itu kalau nggak salah ya, kalau nggak salah benar Oke, berarti. nanti Kalau nggak salah benar, Iya. berarti ada satu gubernur Bank Indonesia, kalau Oke. sebutannya itu dulu bukan Bank Indonesia, tapi di bagian perbankan itu. Oke. Nah, jadi itu sempat kita kejaksaan mentersangkakan, kemudian sampai di persidangan belum diputus sudah meninggal dunia.
Waduh, oke, Itu. oke. Jadi terus bergulir kan kita banyak juga beberapa fase ke depan hingga saat ini semua membuktikan bahwa kejaksaan betul-betul independen, tidak pernah terpengaruh dengan partai politik, Oke. apalagi sekarang karena jabatan jaksa agung itu dipimpin oleh jabatan politis ya, Ya, ya. bukan karir, Bukan karir. bukan karir, dan di sana diikat di undang-undang kejaksaan itu bukan merupakan kader politik. Kalau dulu kan di zamannya Pak Jaksa Agung yang sebelumnya kan ada pengkaderan dari partai politik sehingga rentang pada kepentingan. Kepentingan Nah betul. ini kemarin digeser lagi bahwa tidak boleh sebagai kader salah satu partai politik. Nah ini yang menjaga independensi jaksa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Oke, sangat luar biasa sekali. Kita nggak perlu ragukan lagi ini kejaksaan RI. Iya, Oke, Om. Tapi dari berbagai informasi yang kita dapat juga bahwasannya masih banyak kasus korupsi besar juga yang iya, publik nilai itu berjalan lambat itu. jalan lambat. Kadang-kadang masyarakat ini bertanya kenapa ya kasus korupsi besar ini tapi prosesnya sangat Sangat lama sekali. lama. Tapi coba kalau kasus korupsi kepala desa cepat banget Cepat, itu kan iya. itu jadi persoalan kan bagi Iya, masyarakat. Jadi kemarin kita coba ambil salah satu contoh ini, iya, contohnya kan gitu contoh kayak kemarin Firly Bahuri ya, Firly Bahuri, mantan ketua KPK ya. ketua KPK. Udah dijadikan tersangka Iya, tapi sampai hari ini masih belum belum, iya, ditahan kan gitu. iya, 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 Jadi banyak masyarakat bertanya kenapa ya? Atau karena dia punya kekuatan besar di luar iya, daripada iya, pemerintahan atau bagaimana iya. kan begitu. Nah, kira-kira itu gimana Om seperti itu? Iya, kalau kasus-kasus yang sederhana pembuktian mungkin akan cepat ya, Oke. karena yang kita mau pembuktian bukan hanya dilihat dari eh, adanya alat bukti berupa saksi, tapi juga Oke. validitas dari kekuatan pembuktian tersebut. Oke. Nah, kalau kasus Pak Firly tadi Iya, iya, disinggung Pak. ya. Kalau saya bisa kasih info, sepertinya kejaksaan karena sudah berlarut-larut dan Iya. SOP kita di Kejaksaan Agung sudah tegas oleh Pak Jaksa Agung apabila tidak ditindaklanjuti dengan pengembalian berkas perkara itu Oke. dikembalikan. Sehingga statusnya di kejaksaan itu sudah tidak sebagai status di pra penuntutan. Oke. Karena itu udah dikembalikan. Karena berkasnya kan pertama datang, terus ada petunjuk P18 P19, Wah, iya betul. kemudian dikasih ke penyidik. Oke. Nah, penyidiknya karena tidak kunjung memberikan berkas berikutnya, Oke. maka itu dikembalikan untuk kepastian hukum itu sendiri. Nah, jangan sampai orang Iya. tersangka terus kan kasihan. Ya kan? Kasihan. Kasihan. Tapi kalau salah harus ditindak ya, Om, ya. Ya, salah harus ditindak. Iya, iya, Iya. iya. Oke, Om. Jadi kira-kira kita kan biasanya di pemerintahan kita kan ada eksekutif yang mengawasinya, ada legislatif DPR kan begitu ya. Iya, iya. Nah di kejaksaan ini saya mau tanya juga ini, kira-kira mekanisme pengawasan internal dan eksternal terhadap jaksa yang diduga menyalahgunakan kewenangan atau bermain dalam penanganan perkara korupsi itu kira-kira bagaimana? Iya, saya merasakan ya, saya bukan menilai ya. Oke. Tapi sejauh ini pimpinan kami tertinggi, Bapak Jaksa Agung, itu sudah sangat-sangat luar biasa. Oh iya. Ya, sudah sangat luar biasa memberi mendudukkan institusi kejaksaan itu di yang the real yang sudah tepat dan benar gitu. Karena gini, sebelum beliau melakukan tindakan keluar, beliau tentu mau juga internal mereka juga harus bersih. Nah, Iya. internal kita juga bersih dan di dalam Kejaksaan Agung itu, kejaksaan lah, institusi Kejaksaan RI itu ada pengawasan ya, pengawasan untuk melakukan pemantauan mengenai kode etik Ya, seorang oke. jaksa dan apa. Dan kita dikontrol oleh Komisi Kejaksaan juga, Komjak namanya. Oke. Kalau di kepolisian ada Kompolnas, Oh, kalau iya. di
di teman-teman kehakiman ada komisi yudisial. Oke, ya. Nah, kemudian kita juga ada tim-tim yang di dalam untuk pencegahan. Nah, pencegahan itulah tim-tim PAM SDO, pengamanan sumber daya organisasi. Oke. Jangan sampai maksud beliau ini jangan sampai nila setitik susu sebelanga rusak. Mungkin itu perbuatan-perbuatan oknum itu hanya beberapa, tapi Oke. institusi kejaksaan sekarang sudah sangat-sangat luar biasa ya. Oke. Berkat kepemimpinan Bapak Jaksa Agung Bapak ST Burhanuddin, yang mana juga mengkedepankan selain tegas, selain juga punya warna, tapi juga mengkedepankan hati nurani. Itu yang selalu kami selalu diingatkan oleh beliau, tegakkan hukum dengan memakai atau mempergunakan hati nurani. Hati nurani itu tidak ada di buku, Ya, tetapi betul. ada di sanubari kita. Nah, makanya hati nurani itu diimplementasikan, alhamdulillah puji syukur ya, Undang-Undang 20 tahun 2025 Oke. itu sudah ada penyelesaian-penyelesaian di luar persidangan. Seperti kalau istilahnya di Belanda, kebetulan saya juga menulis hal ini, afdoening buiten proses. Ada plea bargaining, ada restoratif justice, Oh ya. ada seeking ya. Ada hal-hal yang bisa dilakukan, tidak mesti harus penghukuman yang Oke. dikedepankan. Nah, Oke. kan karena sekarang ini hukum itu sudah tidak lagi retributif distributif, Oke. tetapi lebih kepada pemulihan, lebih kepada preventifnya. Nah, karena kalau misalnya kita, contohnya kasus korupsi ya, contoh ini, Oke. misalnya ada kasus mungkin ketidaktahuan aparat pemerintah itu, tapi karena tupoksinya Oke. mau tidak mau dia harus bertanggung jawab, tapi nilainya mungkin di bawah 50 juta atau 100 juta. Nah, Oh, tentu dengan kos biaya dari proses penyidikan, penuntutan, hingga proses persidangan sampai ke eksekusi, itu di atas 300 juta. Nah, sedangkan oke. filosofi dari undang-undang korupsi itu kan untuk pemulihan keuangan negara. Pemulihan. Bagaimana keuangan negara itu terpulihkan, bukan dengan cara mencari sensasi, Oke. mencari kasus Oke. untuk sebenarnya nanti menghambur-hamburkan kan. Di sanalah juga peran objektif dari teman-teman dari Satgas di Tipikor ya, Oke. di Jampitsus, yang selalu mengkedepankan, mereka sangat-sangat hati-hati. Oke. Jadi Oke. dalam menentukan itu menaikkan itu, mereka bukan hanya dilihat satu sisi aja, Oke. bukan hanya lihat kesalahan, tapi lihat dari semua sisinya. Hmm. Instrumennya yang tepat bagaimana. Nah, itu yang sekarang kita lebih kedepankan, sehingga terasa nanti penegakan hukum bukan untuk industri hukum, tetapi Oke. bagaimana hukum itu dapat dirasakan punya makna tersendiri, punya makna luas, punya kegunaan yang mendalam untuk pembangunan Indonesia ini. Oke, luar biasa sekali ini. Iya. Aduh. Tapi kita kan melihat ya, kejaksaan berupaya terus untuk memberantas kasus korupsi. Iya. Nah, yang menjadi pertanyaan ini Om, kira-kira kejaksaan ini mereka itu hanya fokus pada penegakan hukumnya, atau memang mereka fokus pada pencegahan sistematis yang kita tahu bahwasanya kasus korupsi ini terus berjalan terus tahun ke Iya. tahun, bahkan nggak pernah terputus hari ini. Iya. Padahal Bapak Presiden Prabowo kan punya semangat ini untuk Semangat. memberantas Iya. kasus korupsi Iya. kan. Itu kira-kira bagaimana Om? Iya, kita dalam penegakan korupsi ini kan ada istilah do of the law, ya kan, Oke. penegakan hukum, rule of the law. Jadi bukan hanya semata-mata kita melihat itu ada produk untuk dihukum, Oke. tetapi bagaimana lebih mengkedepankan langkah-langkah preventif itu sendiri. Ya, makanya di dalam Undang-Undang Nomor 1 2003 pasal 603, 604 kan ada beberapa penyelesaian di kategori 1, 2, 3, 4. Untuk kerugian ini bisa dikembalikan sekian. Nah, itu lebih mengkedepankan. Jadi pemahaman korupsi itu jangan dilihat, karena ini kita harus melihat secara luas ya. Oke. Korupsi ini kan diadopsi kita dengan aturan internasional UNCAC,
United Nations Convention Against Corruption. Nah, kita dan kebetulan saya sendiri yang meneliti sampai ke negara common law, itu melihat beberapa penyelesaian itu bisa diselesaikan secara soft, secara tepat fungsi, lebih tepat guna. Nah untuk kasus-kasus yang kecil mungkin bisa dikesampingkan. Nah, makanya di dalam tindak pidana ekonomi, contohnya bea cukai ya, Oh iya, itu betul. kan ada istilah seeking, denda damai. Oh, Nah, denda damai. sebelum dia melakukan langkah-langkah represif, itu masih diberlakukan langkah preventif untuk memberikan ini ruang untuk seeking-nya, denda damainya. Denda Nah, damai. itulah diadopsi dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Nah, ke depan memang masih banyak yang harus kita sempurnakan, tapi ini menuju bagaimana memang kalau dulu paradigmanya ya itu bahwa tindak pidana korupsi itu the extraordinary crime. Oke. Ya, extraordinary crime ini kalau dulu kayaknya merasa puas ya kalau ada korupsi dikit, wah libas, Liwas. hancurkan, Hantam terus. bunuh, nah, atau masukkan dalam sel. Tapi kan ini kan tidak menjawab ataupun menekan dari angka-angka itu sendiri. Oke. Ya, kenapa di luar negeri lebih soft? Apakah di luar negeri itu tidak ada korupsi? Ada Ada. pasti ya, Ada. betul. Nah, Betul. jadi cara melihat koruptor ini musuh bersama. Tetapi dalam melihat contoh ini yang baru-barusan ini juga diberikan arahan oleh beliau Pak Oke. Jaksa Agung tentang dana desa. Oh ya. Ya, jangan sedikit-sedikit kita melakukan dalam hal pertanggungjawaban melihat dari sisi langsung kesalahan school. Oke. Tapi harus melihat bahwa kepala desa itu kan diberikan uang sebanyak itu, Oke. tentu kemampuan dia dalam mempertanggungjawabkan itu kan kurang. Betul. Nah, ini harus dilihat secara objektif. Oke. Kecuali memang dia memang betul-betul menggelapkan ataupun melakukan mens rea penuh ya. Oke, ya. Ada juga mens rea karena ya kepala desa tahu aja apa ya stratanya apa ya. Tapi karena tupoksi dia mau tidak mau dia harus jalankan kegiatan. Betul. Namun kegiatan itu tiba-tiba dalam pertanggungjawaban kena tentang undang-undang perbendaharaan negara, sehingga nanti berhadapan dengan tipikor. Tipikor. Nah, ini kan sangat sayang kan kalau orang-orang kalau sudah berhadapan dengan tipikor langsung ciut kan, langsung lemas dia kan. Oh iyalah. Nah, ini yang makanya kita bagaimana kita hukum ini lebih memanusiakan manusia. Kecuali kalau prinsip saya pribadi nih. Oke. Kalau contohnya kalau misalnya ini dilakukan dalam keadaan kahar, bencana, terus dalam keadaan misalnya dia nggak bangun sama sekali, fiktif, Betul. dia cairkan, itu kurang ajar itu memang. Tapi kalau dikit-dikit volume kurang, karena masih ada yang namanya di sana ruang administratif penal law. Kalau di luar negeri di common law itu korupsi itu tidak diatur pasal 603 604, yang diatur gratifikasi. Oh iya. Iya, justru kalau misalnya yang 603 604 di Undang-Undang KUHP atau Undang-Undang 3199 2001 pasal 2 pasal 3 itu tidak diatur di UNCSI, lebih tepat didorong ke arah administratif penal law, kecuali di dalam administrasi itu tidak dipenuhi atau tidak dijalani oleh baru dilakukan langkah-langkah represif untuk marwah dari penegakan hukum itu. Oke. Jadi you can sendiri gimana lihat kejaksaan ini, serem atau bagaimana? Apalagi sekarang di tubuh kejaksaan ini ada militer-militernya nih. Ada. Kalau dibilang seram juga, kalau secara pribadi seram-seram dikit lah ya. Iya. Nah, kalau soal uniform ya. Kalau ini sedikit melenceng. Kalau di kita mungkin karena suka pakai uniform, makanya jaksa di Indonesia tuh pakai seragam ya. Kalau di luar negeri tuh pakai jas. Oh itu ya. Pakai jas, berwibawa itu. Ya. Iya, sekarang kan jangankan jaksa, pengacara sekarang lagi digodok, mau minta juga seragam juga yang sama, advokat kan. Ada lagi pengusulan. Iya, oke Om. Tapi dari sekian banyak pembicaraan kita Om, ada hal yang memang
hampir setiap masyarakat Indonesia ini mempertanyakan ini. Apa itu? Ini kan kejaksaan ini berantas kasus korupsi, asetnya ditarik semua Iya, gini kan begitu ya. oke. Itu kira-kira transparansinya Nah, itu gimana ini kira-kira? Soalnya ini. kan saya secara pribadi nih Om, Iya. pandangan saya, aduh, Duitnya kemana? Itu dia. Mau kemana Mau itu? kemana? Lah, emangnya orang kejaksaan ini nggak tertarik dengan uang segopok ini? segopok itu, Astaga, aduh. mungkin itu kira-kira gimana Om? Iya, iya, iya. Pengawasannya seperti apa Iya. dan keterlibatan masyarakat itu seperti apa kira-kira? Ya, dalam menjawab ini tentu terjawab sekarang di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Republik Indonesia telah ada yang namanya Badan Aset ya, Oke. Badan PPA, Pemulihan Oke. Aset, di mana dia yang menampung, mengkoordinir seluruh barang bukti maupun uang sitaan Sitaan. sementara, ya kan, nanti akan eksekusi sesuai dengan putusan pengadilan dan akan sifatnya transparan itu. Nah, sama seperti uang tilang lah sederhananya nih. Jadi kan uang tilang itu kebetulan saya ini pernah jadi pernah di Pidumnya. Oke. Jadi sebelum distorkan ke negara ada namanya rekening penampung. Nah, setelah nanti putus terhadap perkara tersebut, atas dasar putusan itulah nanti digeser dari rekening penampung ke Oke. rekening negara. Jadi kalau misalnya disimpan untuk sementara yang uang-uang sitaan itu pasti di rekening penampung, dan untuk sementara pasti, dan itu bunganya 0%. Banyak yang tidak tahu, wah itu bunganya berapa itu, Iya, kejaksaan gede. dapat berapa, Iya. ya kan, itu 0%. Jadi nanti Oke. setelah ingkrah atas putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, maka jaksa eksekutor akan mengeksekusi putusan tersebut, di mana akan mengalihkan dari rekening penampung ke rekening negara. Kenapa itu ditunggu? Karena mana tahu ada kurang atau lebih. Iya, betul. Kalau kelebihan uang tersebut tentu dikembalikan. Tentu kan yang sifatnya sesuai dengan pembuktian. Betul. Kalau misalnya kurang, tentu itu dimasukin ke kas negara. Sisanya nanti akan dicari lagi oleh aset ataupun lewat instrumen pengacara negara. Jadi dilakukan gugatan keperdataan nanti. Oke. Tapi satu pertanyaan yang paling ini saya tanya-tanya. Iya. Kira-kira masyarakat biasa nih, contohnya nih, masyarakat bisa nggak masuk untuk mengawasi itu, atau ada prosedur hukumnya atau bagaimana gitu? Contoh saya nih, Iya. ini kan karena kita kadang nggak percaya nih, Iya. kejaksaan itu kan mereka aja tuh. Iya. Bagaimana supaya ada orang luar yang memang independen, artinya dia tahu nih, oh ternyata begini cara mainnya gini-gini. Artinya bukan orang kejaksaan terus tuh. Artinya maksudnya stigma masyarakat itu supaya ternyata ada prosedurnya sendiri gitu. Iya. Kira-kira gimana Om? Jadi tentang independensi ataupun keterbukaan informasi itu, Oke. kita betul-betul terbuka ya. Apalagi Oke. sudah ada sistem tentang pengelolaan barang bukti itu secara elektronik. Oke. Jadi bisa dipantau di sana, atau mendatangi langsung dari unit mana, Oke. tentang keberadaannya di mana. Oke. Bisa. Dan Oh, itu bisa ya? bisa. Itu karena sifatnya kan itu kan tentang informasi publik ya. Betul. Keterbukaan informasi Keterbukaan. publik. Nah, kecuali terhadap barang bukti yang akan digunakan yang sifatnya masih sebelum dibuka di depan persidangan. Contoh Oke. misalnya ada rekaman atau Oh. ada tangkapan CCTV, tentu akan dibuka nanti di persidangan. Tapi kalau misalnya barang-barang bukti, apalagi sekarang saya dengar tadi barusan dalam waktu dekat nanti kita lagi PPA ya, Badan Aset, Pemulihan Aset akan melakukan lelang. Oh, Lelang ya? secara terbuka tentang putusan-putusan yang sudah ingkrah. Oh. Itu banyak, tadi saya lihat ada mobil-mobil build up, mobil-mobil 2 pintu apa semua. Kalau you can merasa apa nanti bisa beli itu. Aduh, susah kita. Karena lelang itu pasti turun harganya kan, Iya. di bawah dari harga pasar kan. Iya, kita bisa sanggup beli bid aja Om. Oke. Oke Om. Tapi ini secara lebih khusus nih.
Nanti ini kan keterbukaan publik, semua bisa melihat ya tempatnya di mana nanti Iya, ketika masyarakat. Mungkin nanti ke depan Gempita juga bisa iya, langsung survei di lapangan. Oh, ini benar ini bukan hanya betul, sebatas omon-omon ini. Kami betul. bisa ya nantilah bisa komunikasi lebih lanjut Iya. lagi seperti apa. Apakah Gempita bisa masuk ke sana Nanti apa gimana? gini Gimana? aja Gempita menjalin komunikasi dan kalau bisa nanti sama ini biasanya bidang Puspenkum ya. Oke. Jadi mungkin semacam MOU atau Ya, kerjasama betul. supaya mendatangani supaya ada objektivitas dari keterbukaan informasi publik. Betul. Nah, justru ini membantu kita juga. Nah, itu dia Justru ini makanya. membantu kita Kalau karena kita juga buka apa ya media-media kita juga oke. mungkin nggak sampai ya. Iya, betul. Mungkin ada yang nggak sampai. Betul. Makanya dengan adanya inisiatif dari Yuken ini sangat bagus. Oh. Gempita bisa berkolaborasi Nah, itu dia. sehingga stigma Betul. yang mengatakan kemana tuh duitnya? Saya Betul. sering baca tuh. Betul. Waduh, kacau juga nih. Iya, nih. Orang udah kerja gini loh, teman-teman di sana ya, teman-teman saya tuh kerjanya luar biasa loh. Oke. Saya aja mungkin nggak akan bisa karena mereka kerja siang dan malam. Intinya mereka itu untuk merah putih, untuk negara ini. Keluarga mereka paling sebulan berapa kali ketemu. Tapi mereka kerja itu terus dengan ada stigma kemana itu kan sangat mencederai ya. Iya. Dari mereka semangat mereka itu harusnya kan kalaupun statement jangan statement dulu sebelum diobservasi ataupun Betul. diklarifikasi dulu. Nah, kalau sudah ada statement itu kan sudah semacam stigma udah pembunuhan karakter. Oke, Nah, betul. ujung-ujungnya kan kasihan itu Kasihan, betul, teman-teman betul. itu. Jadi kita butuh nih Iya. generasi muda men-spot. Iya. Kemarin kalau nggak salah ada juga di daerah Sulawesi atau apa terhadap keterbukaan informasi ini teman-teman dari gerakan mahasiswa itu justru mengambil inisiatif Betul. untuk apa-apa saja yang udah dilakukan oleh kejaksaan. Kejaksaan, betul. Terus kemana yang udah disita itu kemana? Iya, betul. Terus di mana posisinya? Terus kasusnya apa? Betul. Terus putusannya apa? Nah, sehingga itu mungkin makin banyak yang mempublish itu kan jadi suatu hal yang positif ya Betul. untuk melihat bahwa kejaksaan kita adalah kejaksaan yang sudah pada tracknya, Oke. sudah pada posisinya, sudah ibarat kalau di balapan mobil udah F1-nya lah, Oke. sudah kembali sangat kencang itu. Sangat kencang. Oke, Om. Siap, Om. Oke, Om. Karena Iya. waktu kita ini mau habis ini. Mau habis ya, mau habis Soalnya ya. nggak terasa ya ini Nggak terasa, setengah jam nggak ini nggak terasa, karena nggak terasa. asik ini ceritanya. Iya. Tapi memang teman-teman ini kan sangat-sangat saya apresiasi juga karena mereka giat banget di media sosial ini Iya. dan hari ini Gempita juga fokus dalam mendukung program pemerintahan Bapak Program Presiden pemerintah Prabowo, ya terutama nanti ketika ada ruang untuk berkolaborasi di Kejaksaan RI, ya kenapa tidak kesempatan itu kita ambilkan begitu. Iya. Jadi ya mungkin nanti ini jadi pembahasan selanjutnya. Bisa itu karena Tapi saya mau tanya satu lagi. Ini Satu bukan lagi. mengenai kejaksaan. iya. Tapi ini lebih spesifik lagi. Ini Om ini kan ke sana ke sini nih menjabat di sana di Menjabat mana ya? sini. Batam ya, Medan ya? Atau Tapi ya di Medan pernah di Medan pernah. ada 9 tempat, Kalimantan Timur, Wah, Kalimantan Aduh, Selatan. banyak sekali nih. Ada banyak dan kalau khusus yang korupsi saya pernah ranking 2 ya. Wah, luar Dalam biasa. 2013 penuntasan kasus korupsi di sana. Oke, luar Di sana biasa. banyak tantangan lah. Iya. Mulai dari api-api, lompat-lompat, udah paham lah itu. Iya, paham. Iya. Ini kan satu pertanyaan ini, kira-kira ada nggak kerinduan untuk pulang kampung ini? Soalnya Nias tercinta itu luar menunggu. biasa nih, waduh. Iya. Oke, saya jawab sederhana Iya, dan saya jawab dengan mantap Iya. bahwa saya sadar saya adalah putra asli Nias. Jadi dalam hidup ini ada lagu, hidup ini hanya sementara. Iya, betul. Dan bagaimana kita bisa berguna untuk orang lain, khususnya untuk Kampung Nias. Memang kalau memang itu panggilan dan memang itu yang diharapkan, saya siap ya. Dan dalam konteks untuk pembangunan ya, Bangunan, betul. karena
semua ini akan kita tinggalkan. Betul. Semua kita tinggalkan, Semuanya hanya sementara. Oke, You oke, can oke. juga bagaimana kita bisa menoreh dengan tinta emas. Iya. Siapa kita? Siap. Siapa kita dan bagaimana sumbangsi kita Betul. kepada negara ini. Kepada negara. Sedikit saja nggak masalah. Makanya jangan bikin hancur negara. Salah satu Oke. contoh misalnya bikin ribut negara. Sedikit aja dengan cara kita berdoa saja udah cukup Oh, udah luar untuk biasa. Siap. bagaimana negara ini tetap maju. Iya. Iya. Oke, Mas. Jadi saya udah nangkap itu semua dan kita Iya. berdoa semoga Om Dermawan sehat selalu Iya. dan jangan berhentilah untuk tetap berkomunikasi sama kami, Iya. terutama anak-anak muda ini. Iya. Saya agak susah nanti kalau sempat untuk komunikasi. Baik Om, karena waktu kita udah habis. Saya bisa kata Oke, terakhir. close statement boleh. Close statement ya, Oke, close boleh. statement. Oke. Apalagi di sini untuk teman-teman milenial ya. Iya. Saya melihat milenial ini luar biasa. Iya. Saya salut. Tetap pertahankan itu, tapi yang utama pesan saya harus menikmati proses. Terkadang milenial ini dia pengen cepat, Instannya. instan. Iya. Nah, kita ini perlu proses. Iya. 20 tahun, 25 tahun baru duduk kayak seperti ini. Siap. Nah, nikmati proses dan tetap berkarya untuk negara ini. Ya, tetap jaya, yakin bahwa kita adalah manusia-manusia yang diberkati oleh Tuhan. Baik Om, terima kasih pesannya kepada kami. Untuk sahabat milenial, kita mau mengakhiri diskusi pada siang hari ini dan ada beberapa poin-poin penting yang menurut saya ini sangat luar biasa ya, mulai dari bagaimana kejaksaan menegakkan hukum seadil-adilnya dan bagaimana Om bisa bergerak dari hati nuraninya. Karena ini kan saya sangat terinspirasi lah dari daerah untuk kota dan untuk bangsa kan begitu. Wah, Jadi iya, ini iya. sungguh luar biasa ini. Ada satu lagi Mas Yuken. Silakan Mungkin Om. kelupaan itu. Iya. Saya udah cetak satu buku tentang tindak pidana korupsi ya, Oke. yang merupakan representatif dari negara-negara common law. Oke. Dan itu merupakan karya penelitian saya, disertasi saya, dan sudah saya seminarkan di Malaysia juga. Oh, luar biasa. Kemudian ini. dari pembimbing saya, promotor saya adalah Prof Topo Santoso, guru Oke, besar guru, Universitas iya. Indonesia. Kemudian penguji Prof Bujiono, dan saya dapat bimbingan juga dengan Pak Jaksa Agung Muda Pengawasan Prof Rudi Margono, Luar biasa. dan pimpinan KPK Pak Johannes Tana. Jadi ini representatif yang mungkin bisa dilihat untuk menjawab bagaimana sih penanganan korupsi yang lebih soft, lebih lembut, yang Betul. lebih berkeadilan gitu. Iya, betul. Gitu. Itu aja Oke, mungkin. siap Om, luar Iya, biasa iya, ini. tuh. Seminarnya tadi di mana? Malaysia. Di Malaysia. Di Malaysia. Di Luar Malaysia. biasa, bukan di Indonesia di lagi. Universitas Terengganu. Wah, Iya. saya nggak tahu soalnya saya nggak pernah ke sana. Oke Iya, Om, baik. terima kasih. Terima kasih. Jadi teman-teman tetap saksikan video ini dan mungkin minggu depan akan tayang di YouTube Gempita Milenial. Salam Gempita Merdeka. Merdeka.